Halo Adin. Selamat malam. Oi, salam. Meno, Malam. hormat Meno. Sio Meno, baru apa kabar nih? Oh iya, puji Tuhan baik. Memang Tuhan baik, jadi kau masih baik Meno, terada kamu tanya kau nih. Menurut kau yang sekarang sedang direncanakan 2 juta hektar kebun tebu kayak ini, investasi asing dari Prancis kayak ini, menurut kau ini baik atau tidak ya? Karena ini hutan 2 juta hektar ini dong babat kasih habis ini. Pilih. Itu saya pikir sangat tidak baik sekali. Maksudnya saya sepakat kalau 2 juta hektar ini orang tanam sagu boleh. Kalau gula ini sungguh mati, itu bikin garam dalam tubuh saja itu. Kita konsumsi gula banyak gula kita bisa mati juga. Kalau sagu boleh. Iyo, sagu pele itu anak cucu juga dong menikmati itu. Benar. Iyo. Maunya dong ini. Kira apa dong pakai 2 juta hektar tapi tanam sagu boleh. Itu pasti leluhur juga dong senang. Benar. Iyo. Karena memang sudah diciptakan di atas tanah ini toh. Kalau tebu ini, kita tidak tahu juga. Sekarang ini datang dari mana? Asal dari mana? 2 juta hektar lagi. Sio. Kita harapan hidup setipis itu. Sio. Punya dong babat hutan. Terus tanah-tanah yang rawa-rawa itu bilang hutan tidak produktif kan. Itu kita tempat cari ikan. Iya. Terus kemudian dong babat hutan lagi. Kalau dong babat hutan nanti itu bahaya itu. Pohon-pohon yang biasa menyerap air itu. Dong babat selesai sudah. Kalau dorang sudah babat terus tebu itu dia mau apa? Dia mau hisap air itu bagaimana? Bisa kah tidak? Tidak bisa. Sio. Mungkin banjir kena di masyarakat itu lingkungan situ. Air tercemar dan lain sebagainya. Belum lagi dapat pabrik kalau ada itu polusi naik lagi. Masyarakat tuh tanaman jadi kena ini. Kasihan kita ini menderita sudah ini. Pokoknya ini pemerintah yang bikin menderita kita. Kalau kita hidup tanpa pemerintah kita biasa saja. Iya tuh. Benar Pele. Sebenarnya cengkel juga tuh. Kita bapak-bapak pemerintah dong juga kayak apa? Pura-pura tidak tahu. Mana-mana oportunis jadi. Kasihan Benar. Jadi begitu kah bagaimana? Pace. Baru bagaimana menurut Pace? Ini baik atau tidak baik ini? Perusahaan ini tahu kata dong bilang apa? Perubahan kah perusahaan kah? Kalau saya bilang perusahaan masuk itu bukan perubahan, tapi itu perusak. Berarti dia merusak Ya, dia merusak. Yang pertama tuh perusahaan dia datang tuh dia bawa kemiskinan. Benar Dia sekali. bawa kemiskinan dia. Sio. Kuras kita pun hidup tidak main-main. Babat kita pun hutan alam. Yang dimana kita rasa nyaman hidup dari leluhur dari dulu sampai sekarang, dari keturunan ke keturunan. Kita pun hidup biar begitu, tapi kita hidup. Kita hidup. Kita makanan semua tuh ada saja. Tapi pada saat perusahaan-perusahaan macam tebu, sawit hadir itu, kita kehidupan tambah hancur. Benar. Boleh kita bilang bahwa perusahaan itu tidak bawa datang kemiskinan, bukan bawa perubahan, kekayaan tidak. Kekayaan itu hanya cuma di bibir saja yang selalu biasa bilang. Benar. Tapi kenyataannya itu tidak ada. Begitu. Stigma buruk itu. Stigma buruk, benar. Bela kalau perusahaan dia datang untuk apa? Untuk mensejahterakan masyarakat toh. Maksudnya perusahaan ini kan dia bantu pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Bela tapi kalau hari ini kita lihat sungguh mati. Di Papua Selatan saja sebelumnya saja tuh sungguh mati itu 30-an lebih itu. Tambang-tambang ada. Rakyat begitu-begitu saja. Masyarakat yang punya hak rakyat begitu-begitu saja. Benar. Tidak pernah ada perkembangan. Orang punya rumah begitu-begitu saja, kehidupan begitu-begitu saja biasa saja. Iya. Sio. Kalau PT ini Freeport punya nih, Timika punya nih. Kalau itu masih tuh.
Kalau dorang uangkan untuk bagi-bagi ke masyarakat kah, atau kasih turun dana ke pemda-pemda itu sungguh mati. Masyarakat sejahtera ditambah lagi dengan dana otonomi khusus kah, kasus kah ini. Bele, kalau barang itu sungguh mati, ada orang yang jujur yang orang ambil itu pegang kendali itu sungguh mati. Kita dan apa pun mandi uang ke apa? Jadi sebetulnya kita ini kaya tapi dimiskinkan oleh mereka. dimiskinkan. Ya, dimiskinkan oleh manusia-manusia serakah yang membuat kehidupan di atas surga kecil ini rasanya seperti di neraka. Benar. Ade, menurut Ade bagaimana 2 juta hektar ini, apakah itu baik atau tidak bagi kehidupan kita, anak cucu dan kehidupan selanjutnya ke depan? Kalau menurut saya itu dan bagi kita yang buruk kepada kita. Ah, siap. Benar. Karena mereka tidak mampu untuk mensejahterakan masyarakat Papua, akhirnya mereka bersama kita lagi. Saya itu kita dari dulu orang adat adat hati betul. Benar. Terima kasih. Baru bagaimana sayang? Oh, dari mana nih? Menurut kau 2 juta hektar ini apakah itu baik untuk kehidupan ke depan atau justru akan merusak kehidupan? Aduh, kalau bicara soal 2 juta hektar ini, Kok baik-baik sudah kolo dong. Lanjut lah. kalau soal 2 juta hektar ini, rasa-rasa tidak ada kecerahan untuk masa depan orang Papua ini. Ah, benar. Karena kita lihat dari PT-PT masa lalu juga, PT-PT banyak yang masuk tapi keadaan tetap sama saja, lingkungan sosial tetap sama saja, banyak orang yang semakin miskin. Benar. Dan hanya satu pejabat yang menjadi kaya, badan besar, forum maju. Sio betul sekali. Dorong-dorong ini hanya manfaatkan alam untuk dong pakai kepentingan, sedangkan rakyat itu dong biarkan, dan rakyat itu bukan manusia. Ah, siap. Dan juga banyak alam yang dulu hidup di situ, cacing, hak cacing untuk hidup. Cacing juga tuh makhluk hidup yang mesti kita hargai juga. Iya. Burung dulu hidup situ. Tanah keras ini juga karena cacing. Ah, benar. Burung-burung berkicauan pada pagi hari dong kasih bau kita. Nanti besok kita lihat tidak ada karena rumah sudah terbongkar semua. Jadi soal keindahan tuh besok hanya angan-angan. Karena 2 juta PT 2 juta hektar yang dibuat untuk perusahaan ini akan merusak semua ekosistem habitat yang hidup di dalam hutan tersebut. Iya. Benar. Jadi mulai dari masa depan binatang sampai manusia akan hancur total. Jadi mungkin begitu. Kawan, kalau kau diam ini, aduh sudah besok kita habis. Sayang. Tidak ada harapan lagi untuk kita. Ini ada harapan hidup. Ah, Itu benar. kalau bicara masalah kerja nih, kita juga bisa kerja. Kita buat kebun biasa, pangkul sagu biasa. Kenapa pemerintah tidak suruh kita buat pangkul sagu? Baru itu jadikan bahan ekonomi. Kenapa pemerintah tidak buat setiap daerah tuh sudah kalian yang buat sendiri, kalian tanah kalian buat sendiri. Tapi kenapa dong undang perusahaan dari asing dan luar sana? Ini kan keliru. Padahal kita juga bisa bekerja. Dong kita yang sebelah mata. Seperti kata siapa, Bapak Philip Karba. Apa yang dia bilang, Bapak Philip Karba bilang itu? Saya kan kita orang setengah binatang. Benar. Ternyata betul juga. Lo anggap kita ini setengah binatang. Tapi memang kalau do yang lakukan itu dong bersifat di bawah binatang, lebih rusak daripada binatang. Benar ya. Benar. Binatang itu dong kalau makan tuh dong tahu batas dong makan, dong tidak akan lebih. Dong makan untuk beberapa hari itu saja. Dong tidak akan simpang untuk yang lain-lain. Kalau manusia itu rakus.
Masih pikir untuk besok. Padahal Tuhan sudah ciptakan untuk besok punya ada. Sio Binaro. Jadi begitu. Hormat. Dong diam ini, kalau kita semua diamin aduh, besok ini kita jadi pajangan monumen untuk masa depan nanti. Siap Binaro. Kita hanya menjadi angan-angan untuk masa depan. Kalau sekarang kamu diam, kita diam. Hanya Papua diam. Hormat, begitu. Selamat malam. Hormat, terima kasih. Wah, Terus yang ini apa macam kita lihat di wilayah selatan tuh dulu kan orang bilang tuh rusa banyak tuh, rusa banyak. Sekarang kan rusa tuh tidak ada, iya toh, Binaro. tidak ada, rusa tuh tidak ada, sapi banyak, kambing banyak. Itu berarti itu tandanya bahwa kalau binatang sudah hilang berarti manusia pribuminya juga sudah tidak ada, manusia setempat. Itu nyata memang. Kita ini memang sudah terpinggirkan. Yang macam tadi itu soal macam perusahaan itu. Kita di dalam perusahaan itu kita minim sekali, dan memang benar-benar perusahaan itu bukan hadir untuk kita, itu hadir untuk orang luar. Ya karena kan macam kita tidak ada, kita orang setempat tidak ada, begitu. Jadi seakan-akan itu macam kita orang Papua ini semua bodoh, kita bodoh. Padahal kita bisa kerja. Hanya cuma mereka punya hati atau apa sifat kelakuan itu yang mereka apa cap atau mereka bilang kita tidak bisa kerja, padahal kesempatan itu yang mereka tidak berikan kepada kita. Kalau kesempatan kasih, kita juga bisa kerja, kita manusia begitu. Dan saya boleh bilang bahwa perusahaan itu adalah penjahat bagi rakyat. Itu rakyat pukul umum, mulai dari Papua tuh. Pokoknya kita rakyat kecil sudah. Kita hidup terancam. Tidak tahu negara ini dia berdiri di atas, mungkin dia berdiri di atas awan-awan kah, di mana kah. Sebenarnya negara ini kan dia hadir, ada rakyat baru negara dia hadir. Gitu. Tapi hari ini rakyat tindas, pemerintah tindas rakyatnya sendiri. Itu benar. Mungkin dari saya. Itu. Hormat. Artinya tidak ada kebebasan ruang di atas negerinya sendiri. Seakan mereka ini adalah tamu, padahal mereka adalah pemilik rumah ini. Baru Adi Jago, menurutku bagaimana nih 2 juta hektar ini? Apakah ini akan berdampak baik bagi kehidupan kita ke depan atau justru akan merusak kehidupan kita? Ini akan Tangan manis sekali sih kalau dampak masa depan kami untuk orang Papua. Karena akan memperhilangkan kas-kas makanan adat yang disediakan dari Tuhan. Hormat tuh Binaro. Kan ini juga akan membawa dan mendatangkan kebanjiran. Binaro. Benar. Dampak kerusakan alam ini. Kan hutan kan menyerap air kan, kalau sudah dibongkar kan dia sudah bisa menabung kan, itu kan akan mendatangkan kebanjiran. Binaro. Dan itu tidak bisa untuk mempertahankan dan harus dong, benar-benar harus tolak. Benar. Sepakat. Karena ini harus merusak alam dan lingkungan sekitar masyarakat adat. Siap, Binaro. Kayak mereka juga lihat apa yang terjadi, binatang sekarang hilang. Burung-burung situ saya berkeliaran lagi. Dan bagaimana terjadi kasuari ada ke kampung lagi karena rumahnya sudah dibongkar. Binaro sayang. Dan saya mungkin sampai sini abang. Terima kasih, hormat. Gitu. Oh iya, tambah ini lagi yang macam kemarin tuh, macam kemarin ada banjir macam di Buku, terus di mana ya? Pak Guru?
di Salor, di Salor. Sama bilang bahwa dari dulu tuh tidak pernah banjir, tapi cuma tahun 2024 ini baru ada banjir. Kok bisa banjir? Itu karena apa? Efeknya tuh ya itu kembali lagi pengusuran itu, hutan itu. Pembabatan lahan besar-besaran itu memang hutan sudah tidak normal, tidak normal. Ah, Yang kasihan ujung-ujungnya Binaro. ya tetap banjir. Nah, alam sudah tidak normal, alam sudah tidak normal bagi apalagi manusia Ayo, terancam. saya Dan dulu bilang orang dong bilang itu Papua nih bumi cendrawasih. Tapi kita lihatnya bumi cendrawasih tidak ada. Berarti kita cendrawasih asli juga hilang, sepunah memang. Punah, kayak gitu. Berarti yang tersisa nih tinggal manusianya yang tersisa. Ini Ya. sedikit lagi habis. Kalau tong diam berarti tong akan habis dan punah di atas negeri yang kaya ini. Jadi mungkin pesan kesan buat anak muda, teman-teman, kawan-kawan semua, kalau kita diam siapa lagi gitu. Kita harus jaga kita hutan, kita harus berdiri karena kita punya negeri, kita harus menyuarakan, kita harus bicara kebenaran gitu. Kalau memang kita lihat hal itu memang buruk bagi kita, ya kita harus berdiri. Kalau kita membungkamkan kita punya intelektual sendiri, sama saja kita manusia apatis gitu. Binaro. Jadi jangan, yang pertama tuh jangan kita jadi manusia pintar, kadang bilang tuh jangan jadi pintar dalam kamar mandi kah atau di mana kah bicara tuh. Keluar baru bicara di luar begitu. Kita kalau selalu diam berarti kita leher digantung gitu, oleh penguasa. Penguasa ini sangat buruk, dan kehidupan kami orang Papua paling terancam dari semua. Binaro. Begitu sayang. Artinya bahwa alam ini adalah kehidupan itu sendiri. dan juga Jadi apa? Saya mau sedikit tambahkan lagi. Jika dianalogikan Papua tuh seperti satu keluarga. Di dalam keluarga tuh jika ada barang yang berharga, itu pasti keluarga tersebut akan menyimpannya dengan secara rapi-rapi. Tidak mungkin barang yang berharga tuh mau ditaruh di tamu, di luar. Tidak mungkin. Itu barang berharga tuh akan taruh di dalam kamar. Tetapi kenyataannya tuh di kita Papua tuh kita taruh semua tuh di depan, dan kita menyuruh orang lain datang dan angkat saja. Dan itu saya ajak seluruh teman-teman untuk menjaga barang yang kita punya tuh, tanah ini. Tanah ini Tuhan kasih untuk kita jaga. Jaga baik-baik, simpan dalam kamar, jangan pernah kasih orang. Ya itu jaga kopu tanah. Binaro, hormat. Wah, terima kasih. Beno, wah, kata-kata terakhir penutup kah? Mungkin pesan-pesan buat kawan-kawan. Iya, intinya bahwa 2 juta hektar nih kalau misalnya macam mereka masih masih mau beroperasi atau masih mau mengeruk ini kekayaan alam yang ada ini, berarti saya pikir ini ancaman besar terhadap kami orang Papua, terutama kami orang Papua Selatan sini. Benar. Iya, karena ini 2 juta hektar ini bukan main-main. Sepertinya ini Jakarta 4 kali lipat ke apa 2 juta hektar ini. Oh ya, betul lipat ganda Iya. itu. Jadi kalau misalnya besok-besok mereka sudah sahkan langsung turun lapangan, langsung eksekusi, berarti itu sudah pintu kematian kita itu sudah terbuka. Ini ancaman terbesar bagi kami. Jadi saya pikir kalau pemerintah tidak mau ambil alih untuk membatasi PT-PT ini masuk di wilayah selatan ini, maka mereka sengaja membiarkan itu untuk rakyatnya itu mati kayak wabah nanti nih. Binaro. Jadi pemerintah daerah ini juga, provinsi juga, ini dorang ini membantu membunuh rakyatnya. Iya,
Benar. Karena dari pusat sana orang datang untuk tawar kematian, tapi maunya kita punya pemerintahan itu tidak pikir kalau ini apa ancaman terhadap pemerintah. Orang bapak-bapak ini juga kan orang Papua, pasti orang juga kena ancaman nanti. Kalau misalnya macam ketika orang punya tanah leluhur atau tempat alam atau tanah keramat, tak gusur atau ini berarti sudah dasar sudah geser. Kau bikin apa? Hidup itu tidak ada apa-apanya. Itu betul. Benar. Jadi saya pikir bahaya sekali. Oh, ini ancaman terbesar. Orang-orang tuh dia pikir boleh. Terus kemudian mereka membuka ini juga macam apa ke sungguh mati orang mempersempit kita juga, maksudnya untuk apa, mencari hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ekonomi ini juga mereka pemerintah yang mempersulit kita. Iya, kita mau kemana saja memang butuh ekonomi harus sudah mulai berkembang. Ekonomi sudah berkembang baru kalau misalnya orang mau buka tidak jadi masalah. Tapi karena ekonomi kita susah, terus ditambah lagi dengan orang buka ini sebagai ancaman, jadi kita tambah susah, tambah menderita. Tambah lagi. Jadi Jadi masalah di atas kita hidup di Papua ini, masalah di atas masalah. Papua Benar. tanah surga kah, Papua tanah damai kah, Papua taman indah kah, itu baku tipu saja, itu stigma buruk. stigma Bagi buruk. orang-orang yang mau datang ke Papua untuk menguasai, membunuh, mencuri dan lain sebagainya. Orang ini sudah yang biasa. Jadi Ini stigma kami orang Papua ini. Nah, itu betul. sebetulnya stigma itu yang membungkus kejahatan yang mereka lakukan ya. Nah, itu. Itu sudah. Apa tanah damai ke apa kah itu? Jadi Kami juga, pokoknya kami kasih tahu kepada publik nih, Papua ini bukan tanah kosong. Jadi sejengkal saja itu ada orangnya, ada tuannya di situ, ada orang yang punyanya itu ada di situ. 1 meter, apalagi berhektar-hektar begini, itu suku bangsa punya. Kan sadar, otak. Benar. Ya begitu saja, saya mau juga ini. Mungkin ada tuan terakhir. benar. Betul, kamu kasih keluar semua itu kamu hak. Iya. Kamu hak. Kamu bicara. Mungkin terakhir dari saya, besok kita orang Papua besok jadi orang pendatang. Bukan besok tapi sekarang sudah. Mulai sekarang kita tuan rumah akan jadi tamu orang pendatang. Dan yang kedua, ras nanti tinggal akan apa cerita. Dan pada saat dimana nanti kulit hitam, rambut keriting nanti dia akan hilang. Dia mulai hilang dari sekarang. Nanti model kayak macam suku aborigin. Benar. Kalau kita tidak jaga itu, sementara ini kan kita sudah pegang kita tidak jaga kita punya harga diri, kita punya ras kita sudah tidak jaga, budaya segala macam semua mulai hancur. Berarti ke 3, 4 atau 40 terlalu jauh mungkin 20 tahun ke depan itu kita tidak ada. Dan mungkin kita hidup hanya sementara. Ini negara musuh memilih tanah ini, tanah negara. Jadi kita hidup sementara. Jadi solusinya adalah lawan. Benar. Sekian. Angkat kop tangan kiri itu. Ya. Angkat kop tangan kiri itu. Kasih kelompok kayak kosong. Itu aspal panas itu. Kita turun jalan. Selamat malam. Iya. Sama besan kepada kita rambut keriting, hidup kita harus tahu. Karena itu kita punya mama. Betul. Kita Indonesia. Kita tambah jaga kita ini. Jadi kita berasal dari sana. Kita sudah masuk ke situ. Jadi jangan diam. Ya, bukan kita siapa lagi. Betul. Dan bukan sekarang kapan lagi. Oke, Mino, mungkin terakhir begitu kah? Jadi terakhir, Jadi untuk teman-teman semua sepakat
Tolak. 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 Ya, tolak. Tanah kosong. Papua bukan tanah kosong. Jadi teman-teman di sini sepakat tolak. Perusahaan tebu, Perusahaan tebu, sawit, dan Sawit, segala tolak. macam perusahaan adalah perusak. Kami tolak. Peruksaan kita tolak. Peruksaan. Wah, sekian. Terima kasih. Selamat malam. Shalom.